antara aturan tata kerama berdoa itu dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang kadang mungkin menurut akal. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang kadang mungkin secara akal. Contohnya kayak apa? Kalau kita minta kepada Allah, itu ada aturannya. Nah, dengan aturan ini, apa yang kita minta itu diberi oleh Allah. Apa yang kita minta itu ditunaikan oleh Allah. Asal yang kita minta ini sesuai dengan aturan tata keramanya. Kayak apa kita minta lawan si fulan, itu ada tata keramanya. Kita minta lawan pejabat, ada aturannya. Kamu sembarang minta, kan diberi ulang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Samad, maha tempat diminta, kita ada aturan. Nah, ada tata kerama. Apa yang mesti kita minta, kayak apa cara memintanya. Di antaranya para ulama menjelaskan aturannya kita minta kepada Allah itu an la yas'ala mumtani'an syar'a, bahwa dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang terlarang menurut agama. Nah, jadi meminta kita kepada Allah itu jangan minta yang maksiat, jangan minta yang haram, itu semacam yang kita minta ini pastikan halal. Orang bersaung hayam itu hukumnya haram. Tolong doakan dan manan kena hayamku. Mau doanya dikabulkan Tuhan, itu perbuatan haram. Kada mau. Jadi yang kita minta itu mesti yang kada terlarang dalam agama. Kata siri maksiat seperti menghasilkan suatu kemaksiatan. Jadi jangan minta non maksiat itu. Contohnya lagi yang kita kada boleh minta lawan Allah itu waru'yatillah fid dunya, minta melihat Allah dalam dunia. Ya Allah, hari ini zatak, ya Allah, perlihatkan kepada aku zat Engkau ya Allah. Itu berdosa kita minta itu. Kenapa? Karena sudah dinyatakan dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, kita kan bisa melihat Tuhan dalam dunia ini. Itu sudah dilarang. Nah, masih kita minta dilarang Allah, maka nyata Tuhan sudah kada memberi. Tuhan kada katuju berpahala kada doa kita, apalagi dikabulkan. Contohnya lagi yang kita kada boleh minta wal maghfirah war rahmah ala man mata kafirah, mendoakan dapat rahmat, mendoakan dapat ampunan kepada orang yang mati kafir. Orang kafir ini nyata kafir mati, kada boleh kita mendoakan mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan diampuni Tuhan, itu kada boleh. Nah, kalau sudah tahu pada kada boleh itu, di dalam kitab Syarah Azkar disebutkan, masih kita mendoakan, kita jadi kafir jadinya. Sudah tahu pada kada boleh mendoakan orang kafir itu masuk surga, kada boleh mendoakan orang kafir dapat rahmat.
masih kita mendoakan, kita jadi kafir. Kitanya yang jadi kafir. Jadi orang kafir itu mati jangan didoakan apa-apa. Masalah orang kafir kita inya mati, kita melayat kan jadi masalah. Tetangga misal kawan orang non muslim mati kita melayat, itu kan jadi masalah. Kita antar ke kubur kan jadi masalah. Tapi kalau mendoakan dapat rahmat, nah itu masalah. Jangan sekali-kali. Itu yang kada boleh diminta lawan Allah. Contoh lagi, wa tuli umrin li fasikin aw zalimin, mendoakan panjang umur bagi orang fasik atau zalim. Berdosa kita jauh orang berpahala, apalagi dikabulkan. Allah kata ketujuh, kalau kita mendoakan orang fasik, mendoakan orang zalim panjang umur, berdosa. Misal ada orang fasik, orang zalim, ulang tahun, sidin berulang tahun nanti 50, orangnya kada sembahyang, orangnya zalim misalnya, selamat ulang tahun, udah panjang umur. Berdosa kita, berdosa. Mendoakan orang zalim, orang fasik panjang umur sama lawan mendoakan Allah selalu dimaksiati. Orang fasik kurang maksiat kepada Allah, panjangkan umurnya, makin banyak maksiatnya. Orang fasik, orang zalim itu yang paling baik didoakan semoga dapat hidayah Allah, semoga dapat petunjuk Allah. Ada orang fasik, ada orang zalim ulang tahun, selamat ulang tahun, mudahan dapat hidayah Allah. Bagus itu, diganti yang panjang umur. Nah, jadi itu hadiah untuk orang ulang tahun, masih ulang tahunnya orangnya fasik, ulang tahunnya orangnya zalim, selamat ulang tahun, semoga dapat hidayah Allah Ta'ala. Nah, bagus banget, jangan panjang umur. Apalagi yang kita kada boleh minta lawan Allah wasyara ala ghairi mustahiqih, kita mendoakan kejahatan kepada orang yang kada berhak. Lain orang berhak didoakan jahat, ini orang kada berhak didoakan jahat, kita doakan jahat. Kita bisa kehilangan sepeda, kita doakan mudah memari terlanggar motor, maka kada boleh itu, kada sesuai kejahatannya dengan terlanggar motor itu hukumannya. Nah, jadi pertama itu tata kerama kita berdoa, jangan minta perkara yang diharamkan Allah, jangan minta lawan Tuhan perkara yang maksiat, jangan. Nah, satu itu. Yang kedua, diantara aturan tata kerama berdoa itu alla yas'ala mintanian aqlan, dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang kadang mungkin menurut akal. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang kadang mungkin secara akal. Contohnya kayak apa? Kayak nuzuli maidatin minas sama, seperti minta turun makanan dari langit. Masuk akal itu. Ya Allah, turunkan masih bungkus dari langit. Kan ini Tuhan menghirani Tuhan itu. Nah, kita minta itu tidak masuk akal. Jangan minta mudah terlalu yang materi masih bungkus itu masuk akal, jangannya. Mulut turun di langit masih bungkus itu masuk akal. Nah, itu yang diminta, itu kada doa ngarannya. Nah, itu kada masuk doa karena salah tata kerama. Al-ja'alallahu lahu mawjudan fi makanaini fi waqtin wahid, atau dia minta kepada Allah dijadikan bawak 2, 3. Nah,
Hanya minta lawannya supaya awaknya kawin jadi 3 orang, jadi 4 orang, sehingga ada di banjir, ada di mana-mana awaknya. Nah, itu masuk di akal. Nah, itu kan boleh diminta. Illa ayyakuna waliya, kecualinya wali. Namun wali kalau bapak minta itu, orang wali minta turunkan makanan dari langit, hanya minta kada apa-apa. Namun yang kada wali jangan minta itu, jangan minta kayak itu. Nah, tuh adabnya. Yang ketiga, tata kerama berdoa, an la yas'ala ma la yatayakkanu khairah. Kada minta kepada Allah sesuatu yang dia tidak yakin kebaikannya. Jangan minta lawan Allah sesuatu yang kada yakin baik. Contohnya keginan seperti kekayaan. Jangan minta kaya kepada Allah. Ya Allah, kayakan hamba. Ya Allah, jadikan hamba kaya. Jangan. Kenapa? Karena mau kita kaya kan tentu baik bagi kita. Jangan kaya lupa lawan Allah. Jangan kaya kalau dia sombong. Nah, jangan minta sesuatu yang kada pasti baik untuk kita. Wilayah, pangkat, kedudukan, jabatan, jangan minta lawan Allah itu. Tuhan gak ada ketunjuk. Kenapa? Karena belum tentu baik jabatan itu untuk kita, belum tentu baik kedudukan itu untuk kita. Watula umrin, seperti panjang umur. Jangan minta panjang umur, belum tentu baik umur panjang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada ketunjuk kalau kita minta, nah kita kada tahu baik atau kada. Jadi yang kita minta itu yang pasti baik, seperti iman yang kuat, nah mati husnul khatimah, selamat dari bala bencana, itu yang pasti baik. Minta mati masuk surga, itu pasti baik. Nah, itu yang diminta. Yang kita minta yang pasti baik, jangan minta yang kada tentu baik juga. Nah, para muhibbin rahimahumullah, ujar para ulama, kalau kita minta sesuatu kepada Allah yang belum tentu baik tadi, ditambahi jika baik. Nah, ya Allah, hamba minta kepada Engkau agar menjadi orang kaya, tambahi jika baik. Nah, jika baik. Ya Allah, berikan hamba pangkat kedudukan, jadi apa hendak, tambahi jika baik. Nah, jika baik. Memanfaatkan orang pun itu juga. Ada orang datang, ngapa minta doa mudahan mamang jadi pembakal. Kita doakan, ya Allah, mudahannya manang jadi pembakal jika baik. Nah, maka baik jangan manang artinya. Maka itu maksudnya. Minta kedudukan, minta jabatan, minta kemudian apakah kita doakan? Mudahan disugi jika baik. Nah, amal baginda jika baiknya itu Allah marah. Allah kada ketujuh. Karena kada tentu baik. Nah, tambahi baiknya itu. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi itu antara lain tata cara, tata kerama berdoa tadi. Minta kepada Allah sesuatu yang memang itu pasti baik untuk kita. Dan lebih baik lagi kita minta kepada Allah doa-doa yang sudah diajari Allah. Kan di Quran itu banyak doa-doa, di hadis Nabi banyak doa-doa. Itu yang dibaca paling bagus, karena itu pasti baik. Seperti doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, takwa, menjaga kehormatan, kaya hati. Nah, kan pasti baik. Doa yang diajarkan Nabi. Nah, pakai itu.
itu pasti baik. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan hendak mengarang surang doa, maka ada tahu bagaimana tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah ta'ala wa idza ista'anta fasta'in billah. Ujar Nabi kita, bila engkau minta lawan Allah. Bila engkau minta tolong dengan Allah. Ini perintah. Kalau hendak minta lawan Allah aja, jangan lawan orang lain. Hendak minta tolong lawan Allah aja, jangan orang lain. Di dalam surat Fatihah hari-hari kita baca, wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada engkaulah kami minta tolong. Jangan minta tolong kemana-mana. Sakit gigi, minta tolong lawan Allah supaya disembuhkan. Sakit parut, minta tolong kepada Allah, jangan lawan yang lain. Itu aturannya. Karena kita disuruh demikian, dan kita mengakui dalam sembahyang, wa iyyaka nasta'in. Nah, kayak apa mau kita minta tolong lawan makhluk Allah? Minta tolong lawan dokter karena sakit gigi, minta tolong lawan paurutan karena tersilahu, minta tolong lawan ini karena dianggap bisa. Nah, apa hukumnya kita minta tolong kepada selain Allah? Para ulama menjawab, wa amma su'alu ghairillah wa isti'anatu ghairihi ta'ala fayajuzu ala wajhi tasabbub li ma'unatillah ma ya'tiqad anna al-mu'tiya wal mu'ina hakikatan wallahu wahdah la syarikalah. Minta tolong kepada selain Allah. Lawan dokter, tolong dok. Minta tolong kepada kawan, tolong bang, beri, tolong bang angkatakan. Nah, maka itu boleh atas jalan bersebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, serta mengetikaskan dalam hati bahwa yang memberi dan menolong itu sebenarnya adalah Allah semata, tidak ada yang lain. Boleh kita minta tolong orang dokter. Dokter, tolong aku. Artinya kita mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Nah, kita minta tolong lawan orang itu mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Yakin dalam hati yang bisa menolong hanya Allah semata. Silahkan minta tolong kemana-mana, tapi i'tikad kita minta tolong kemana-mana ini hanya untuk mencari sebab pertolongan Allah. Yang menolong hanya satu, Allah Ta'ala. Lianna sunnatullah jarat ayyana walahu wa yu'tiyah bisababin. Karena sudah sunnah Allah menolong hamba-hambanya itu melalui sebab. Jadi kalau kita mencari pertolongan kepada manusia, silahkan, asal tujuan kita mencari sebab untuk pertolongan Allah. Karena kebiasaan Allah itu menolong lewat sebab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ujar Tuhan, kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu sebab. Nah, Allah menolong kita melalui sebab. Jadi kita ke dokter itu kita hanya bersebab untuk dapat pertolongan Allah. Kita kasih pulang hanya mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Siapa tahu lewat ini Allah menolong, siapa tahu lewat sebab ini dapat pertolongan Allah. Dalam hati meyakini yang bisa menolong hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu yang kita hati-hati, kita ingat
Jangan sampai minta tolong lawan orang, lawan Fulan, seolah-olah Fulan itulah yang menolong. Padahal Fulan ini hanya sebab untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersebab. Jadi Allah bisa menolong kita dengan kesembuhan melalui sebab si Fulan bin Fulan. Allah menetapkan misalnya Allah akan menolong kita, Allah menyembuhkan penyakit kita lewat Fulan bin Fulan. Sakitlah kita, kita datangi si A, minta tolong, mencari sebab pertolongan Allah. Berobat sini kada sembuh. Kenapa? Lain itu orangnya. Berobat pulang ke sini kada sembuh juga. Berobat pulang ke sebelah sini kada sembuh juga. Karena Allah menetapkan sudah kesembuhan itu Tuhan kau letakkan di sebab Fulan bin Fulan. Nah begitu kita datang ke yang keempat, tolong Bang, sakit parut nah. Baru sini obat ampik, pada obatnya sama itu juga. Obatnya sama. Dokter pertama paracetamol bari, yang kedua sanmol, itu juga obatnya. Cuma Allah menyatakan pertolongannya lewat ini, kata lewat itu. Nah, jadi kita minta tolong kepada manusia itu hanya mencari sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itulah bagian daripada makna nama Allah As-Samad, tempat meminta itu. Al-mu'min bismillahis-samad ayyakuna maqsudan nas bi qada'i hawaijihim wa mu'ayyinan lahum bihi. Orang yang percaya beriman dengan nama Allah As-Samad, tempat meminta, beriman dia dengan As-Samad, maka jadilah dia tujuan manusia pada menunaikan hajat mereka dan menolong bagi mereka pada menunaikan hajat itu. Kalau kita nih beriman dengan As-Samad, kita katuju didatangi orang, kita katuju didatangi orang minta tolong. Saya pun datang minta tolong hutang duit, katuju kita. Kenapa? Kita beriman dengan As-Samad. Samad itu nama Allah, tempat meminta. Saya pun datang pulang minta tolong kalau kamu minta urusakan ini. Saya pun datang pulang minta tolong kalau kamu baiki ini. Saya pun datang minta tolong kalau ini. Sehingga kita ini jadi penolong manusia. Nah itu orang beriman kepada nama Allah As-Samad. Dia suka orang datang minta tolong kepadanya. Dia sedih kalau ada orang minta tolong. Hari ini seharian nah kalau ada orang datang aku utang duit sedih benar hati. Maka itu bila mau berarti beriman kepada As-Samad. Bila orang tadi minta tolong lawannya, ini sedih. Bila orang datang minta tolong, dia suka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuai dengan keadaan masing-masing. Orang kaya mungkin orang datang orang sidin bahajat urusan duit saja. Nah, ini tanda orang yang beriman kepada As-Samad, suka. Datang saya kurang betalang duit, datang saya kurang minta sandai ini, datang saya kurang minta modal ini. Oh, berarti aku nih orang yang beriman kepada As-Samad apabila suka menghadapi yang demikian itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaih." Ujar Nabi, bila mana Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan hajat-hajat manusia kepada dia. Kalau kita ini sugih, orang tahu pada kita sugih, tapi orang kadang-kadang terbuka hati nak berhutang melawan kita, kadang-kadang terbuka hati nak minta bantu kepada kita. Hati-hati ya, yang disayangi Tuhan orang sugih ini kan disayangi Tuhan.
Orang kada berani datang minta, orang kada berani datang hutang. Kalau orang dicintai Allah, orang sugih ini dihulu orang. Saya pun minta bertalang ini, saya pun minta pinjam duit, saya pun menyandai tesan bayi ini. Bila banyak datangan macam itu orang sugih, berarti orang sugih ini dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza habballahu abdan ja'ala hawaijan nas ilaih. Bila Allah mencintai hamba, Allah jadikan hajat manusia kepadanya. Orang yang punya ilmu ditanya orang bertakun, kayak apa ini masalahnya, kayak apa ini hukumnya, kayak apa ini baiknya. Suka menghadapi orang datang bertakun itu, berarti kita disayangi Allah. Amal kita punya ilmu banyak, orang kan yang datang bertakun, Allah sayang lawan kita. Kalau terbuka hati orang bertakun hukum lawan kita, sehingga kita dapat ilmu ada manfaatnya. Orang datang bertakun ada, orang minta pecahkan masalah ada. Kalau orang alim disayangi Allah, datangan orang bertakun hukum ini apa, bertakun masalah ini kayak apa, ini itu macam-macam. Nah, ini tanda yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa warada aidan anna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum bihawaijin nas yabza'u an-nas ilaihim bihawaijihim ulaika humul aminuna min azabillah. Ujar Nabi kita lagi, Allah Ta'ala itu mempunyai hamba-hamba di muka bumi. Allah khususkan mereka itu dengan hajat-hajat manusia. Datangan manusia kepada mereka, urusan-urusan mereka. Nah, dalam dunia Allah ada bisi hamba yang dijadikan Tuhan. Si hamba ini tempat orang minta urusakan macam-macam. Ada orang sugih yang dijadikan Tuhan, datangan orang nak berhutang ini itu macam-macam urusan ini. Ada yang alim, datangan orang minta macam-macam kepada orang alim. Ada orang yang pejabat, datangan rakyat minta tolong macam-macam waninya. Nah, itu ya Nabi kita, humul aminuna min azabillah. Mereka itulah orang-orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.